Setidaknya menjawab apa yang menjadi keprihatinan Pak Iswani ini, dan perlu kita sekalian. Ada 6 aspek tadi itu. Tentunya yang paling representatif dan paling monumental adalah pengembangan infrastruktur tadi itu. Yang kedua IT-nya. Nah, Pak Tolka ini sekretaris di PIWDP kita yang mungkin nanti akan implementasi mulai tahun 2015 insya Allah. Dan beliau itu juga mantan kepala perpustakaan. Jadi kalau tidak memikirkan perpustakaan itu ya, gitu. Jadi ini keberkahan ya. Jadi serba pas. Jadi nanti Pak Tolka mungkin sampaikan paparan bagaimana pengembangan IDP ini, proyek IDP ini sampai selesai apa, tapi seberapa jauh mengcover persoalan yang sangat substansial dari perpustakaan. Nah, sebelum ke Pak Tolka, saya sampaikan nanti untuk Pak Uswan ditunda pembukaan dan nanti harus mandir. Biar nanti itu ya. Nanti kita mohon kalau Bu ini nanti pengarang Pak Rektor setelah itu ya nanti ya. Nah, enggak. Kalau rumah Jawa itu kan ada pintunya, hari ada pintu tengah. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak-bapak yang kami hormati, utamanya Pak Ketua Pokja Akademik, kemudian juga Pak Sekretarisnya, kemudian juga seluruh anggota dari Pokja Akademik, ada Bu Elisabeth, Pak Mukhliar, dan lain-lain. Kemudian juga orang narasumber yang lain, utamanya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada Bu Kepala Perpustakaan, ya Bu, ini kalau saya salah menyebut nama mohon dimaafkan, Bu Sri ya Rahyati, dan juga Pak M. Solihin Arianto, itu memang dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga rekan-rekan sekalian peserta workshop ini yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk juga ikut menyampaikan sebagian dari apa yang menjadi kerja dan juga program dari ISDP Project untuk pengembangan UIN Wali Songo Semarang. Meskipun belum di launching, tapi mohon diizinkan untuk menggunakan nama itu untuk pemanasan gitu, supaya tidak kagok kalau sudah di launching gitu. Termasuk di slide saya juga sudah saya sebutin Wali Songo. Nama project yang kita miliki ini bersama dengan 3 IAIN yang lain, yang 2 diantaranya sudah menjadi UIN dan 1 masih IAIN, yaitu UIN Sumatera Utara, kemudian UIN Palembang, dan IAIN Mataram. Nah, ini partner kita dalam proyek ini. Proyeknya namanya adalah The Support to Development of Islamic Higher Education Project. Ya, ini nomornya IMD 0164. Proyek ini sebenarnya sudah dinaikkan pada tanggal 18 Juni tahun 2013, Pak. Itu agreementnya formalnya, meskipun minutes of meetingnya sudah 1 tahun sebelumnya di menjelang akhir tahun 2012, dan ini praktis sudah berjalan, sudah efektif karena efektif loan-nya memang sudah tahun yang lalu dan untuk tahun ini. Itu tentang project. Untuk ya ini mohon dipahami dan dimaklumi, ini masih dalam bahasa ini bukan apa-apa karena saya menerima undangan kemarin, sehingga daripada harus mentranslate dulu ya saya pindah apa adanya gitu, saya copy gitu, hanya saya pindahkan warnanya aja untuk mengeri gitu ya, supaya mudah. Jadi project secara umum dari ini ISDP ini tujuannya adalah untuk mendukung strategi pendidikan tinggi Islam yang bertujuan untuk pengembangan
atau pembangunan ya ini ya istilahnya angkatan kerja ya, atau tenaga kerja yang qualified lah dan kompetitif di pasar. Sesungguhnya itu, sehingga gimana nanti pendidikan tinggi Islam itu lulusannya itu kompetitif, sehingga masuk pasar kerja itu dengan mudah dengan keterampilan dan juga pengetahuan yang dimilikinya setelah melalui proses belajar di IAIN. Itu secara umum seperti itu. Nah, oleh karena itu maka nanti proyek ini secara khusus akan memperbaiki akses dan kualitas pendidikan tinggi, khususnya adalah 4 ya IAIN yang 3 sudah berubah menjadi UIN, termasuk UIN Wali Songo ya. Itu yang akan jadi perbaikan akses dan kualitasnya. Kalau bicara tentang akses, maka berarti jumlah sarana dan prasarana yang mesti akan ditambah. Kalau sekarang itu sarana yang ada atau sarana yang ada itu termasuk perpustakaannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Perpustakaan itu masih terbatas, belum ideal seperti yang standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Maka itulah yang akan salah satunya yang akan kita tutup gap itu melalui proyek. Ingat bahwa karena proyek itu tidak menyediakan semua kebutuhan, tetapi hanya menutup gap yang terlalu besar itu supaya bisa diatasi dalam waktu yang singkat. Jadi namanya proyek itu mesti terbatas, tidak terus-menerus seperti yang tidak proyek. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau nanti misalnya Pak ini tidak di cover, ini tidak di cover, ini tidak di cover, ya namanya proyek memang tidak mau cover seluruhnya, gitu kan? Oke. Itu yang akan kita lakukan. Dan skopnya yang pertama, jadi ada 3 skop sebenarnya dari proyek itu. Yang pertama adalah tadi meningkatkan akses. Kalau dalam khusus di IAIN Wali Songo atau UIN Wali Songo berarti dari 30 tidak dipisah itu. Dulu maunya kita pisah itu. Tetapi karena jumlah uangnya itu tidak bisa ditambah dari way portion, maka hanya cukup untuk 8 unit gedung. Dulu kan ada kurang lebih 10 gedung, yang hilang itu 2. Satu adalah training center, kemudian yang kedua adalah ICT center. Nah itu. Mengapa kok tidak bisa ditambah? Ya, karena riwayat proposal IDB kita itu sejak tahun 2003 itu sudah masuk ke Bappenas dan masuk Blue itu sejak tahun 2008, sehingga tiap tahun itu kita dikejar-kejar itu yang jadi tim itu ya sejak tahun 2003 itu. Jadi setiap bulan puasa saya ingat itu mesti lembur di kampus 1 sampai jam sahur itu terus gitu. Tiap tahun gitu diminta oleh Bappenas terus update terus. Dan kesalip oleh yang lain, termasuk kesalip oleh Surabaya juga. Saya ingat itu Surabaya lebih awal bikin diterimanya, tapi dulu masuknya di Bappenas lebih awal kita jauh gitu. Tapi tidak tahu lah, memang takdirnya begitu. Kata orang Usuludin, kata Pak Mulyar ini dan Pak Gunawan, takdirnya harus di belakangnya dari dulu. Sehingga jumlah yang kita usulkan itu sebenarnya dulu besar nilainya, yaitu kurang lebih dengan nilainya GOI itu ada 33 juta US dollar. Tetapi karena dimakan oleh tahun, maka kemudian habis nilai uang itu jadi turun. Kalau dibelanjakan di tahun bareng dengan Jogja itu dapat gedung yang banyak ya tahun itu ya. Tapi karena belanjanya masih akan datang di tahun 2015, 16 sampai 17, maka ya nilainya menjadi turun. Jadi itu kekurangan dari proyek yang diajukan lebih dulu tetapi diterima akhir gitu. Lain dengan kasusnya Palembang, itu dia bisa mendapatkan 50 juta US dollar karena dia paling buncit, jadi mau ditandatangani itu dia diseselke itu karena apa yang Jambi itu karena ada orderan politik, maka asalnya sudah masuk di-delete, maka kemudian langsung dicatat oleh Palembang, dan angka yang ditulis di situ fantastis, 50 juta US dollar, sehingga ya
pas gitu. Jadi begitu masuk langsung eksekusi pas gitu. Jadi dia nggak usah nunggu kita yang sejak 2003 begitu sudah masuk nggak bisa ditambah lagi gitu, sehingga nilainya kecil. Jadi ya tetap sejak tahun 2003 itu nilainya 33 itu juta ya tetap segitu itu. Jadi maka ya salah satu imbasnya adalah gedung yang akan kita bangun dari 10 unit yang direncanakan tinggal menjadi 8 unit, dan kita gabungkan antara perpustakaan dengan ICT Center. Mudah-mudahan itu punya makna yang baik atau blessing in disguise gitu, karena katanya tadi perpustakaan itu butuh dukungan ICT yang bagus gitu, sehingga kalau gandeng kan ya saya kira mungkin ideal itu bayangan orang yang nggak tahu ICT gitu ya, mudah-mudahan betul gitu. Dan yang kedua skupnya adalah memperbaiki kualitas dari IAIN melalui akuisisi alat dan juga penyediaan atau pengembangan kurikulum dan juga program training. Ya ini berarti tidak hanya untuk dosen, karyawan, tapi juga termasuk di dalamnya adalah juga perpustakaan tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah dukungan untuk manajemen project, tapi ini terkait dengan ini ya konsultan dan lain-lain. Saya kira nggak relevan untuk kita masukkan di sini. Untuk IAIN Wali Songo ada 8 unit gedung yang akan dibangun dengan total luasan bangunan itu 26.000 Pak. 26.400 meter persegi, khusus perpustakaan dan ICT Center itu 4.000 meter persegi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Miswan, luasan perpustakaan yang kita miliki sekarang antara kampus 3 dan kampus 2 itu 3.193 meter persegi, cuma dikurangi oleh masjid, meskipun secara resmi itu adalah perpustakaan, ya tinggal ditambah aja 4.000, berarti jadi 7.193, mungkin ini akan memadai gitu saya kira itu ya. Dan ini dulu saya ngotot memang supaya dibikin yang besar itu, karena simbolnya perguruan tinggi ya perpustakaan itu. Dulu kan mau dikasih kecil 1.500 gitu kan, kayak gedungnya rektor itu yang kampus 1. Tapi saya ngotot ini adalah landmark di KIN, jadi besar gitu, biar cocok lah kalau ada proyek ini. Kapan lagi kalau tidak ada proyek bisa membangun sebesar itu kan. Akhirnya disetujui sehingga gedung yang paling besar nanti adalah gedung perpustakaan ini dan gedung rektorat dengan seluruh sarana pendukungnya, unit-unit dan lain-lain semuanya di rektorat itu juga sama 4.000 meter. Jadi ada 2 bangunan yang besar 4.000 meter. Kalau satu lantainya 1.000 meter berarti gedung itu akan dibangun dalam 4 lantai. Gitu Pak, ini yang informasi besar itu ya. Jadi monggo nanti yang tadi naruh rak buku kesulitan ya mudah-mudahan tidak lagi nanti ya. Ya skupnya ini untuk proyek secara mudah meliputi pembangunan fisik, kemudian pengadaan alatnya atau sarananya di dalamnya, termasuk juga untuk furniturnya, kemudian pengembangan kurikulum, ini masuk di akademik dan nanti ya manajemen sebenarnya di yang ketiga itu, dan training program, yang manajemen juga paling akhir. Jadi campuran proyek jadi 3 itu yang kalau kita breakdown lagi. Nah perpustakaan saya kira bisa masuk yang untuk fisiknya di civil work, kemudian untuk alatnya itu di equipment ya, kemudian untuk SDM-nya itu di manajemen refinement dan training program itu. Saya kira di situ. Kemudian yang seperti untuk yang non fisik seperti yang kita lakukan hari ini masuknya di kurikulum development, yaitu yang ada di bawah Pokja Akademi. Jadi di 5-5-nya ini ada semua ya. Di dalamnya itu juga perpustakaan. Cuma nanti catatan saya taruh di akhir tentang yang pengembangan SDM-nya itu berdasarkan pengamatan saya dari yang selama 2 tahun ini mengeksekusi kegiatan untuk pengembangan SDM dan untuk ini ya khususnya training program. Ya ini lebih detail lagi. Jadi untuk supporting facilities development atau pengembangan fasilitas
pendukung yang tadi sudah saya sampaikan, ada equipment, ada building, ada furniture. Ini juga untuk seluruh gedung ini. Jadi central administration maksudnya adalah rektorat itu dengan seluruh lembaga yang terkait seluruhnya. Kemudian ini ada salah tulis ini classroom sebenarnya. Offices ini menyatu dengan classroom untuk fakultas. Kemudian integrated laboratory itu laboratori untuk seluruhnya ya, baik untuk saintek, kemudian bahasa dan lain-lain ada semua. Kemudian library and ICT center. Kemudian yang terakhir adalah planetarium dan observatorium untuk pengembangan astronomi Islam di sini. Di total gedungnya nanti untuk classroomnya itu ada 3, yaitu untuk fakulti ya saintek fakulti ya. Kemudian untuk lupa saya namanya ya, untuk kata gedungnya belum ini. Tapi di antara itu ada yang untuk gedung perpustakaan ini. Kemudian untuk yang akademik development-nya ya ini kurikulum and management development ini ada di bawah Pokja, baik itu Pokja akademik, manajemen, kemudian ICT maupun Pokja kemahasiswaan. Kemudian ada training program yang ini di bawah PIU. Ya, oke. Lewati saja, impaknya lewati saja, 469 dolar ya. Kalau dirupiahkan, waktu itu ukurannya adalah masih 9.000 rupiah 1 dolar, karena sekarang naik, usia angkanya yang naik kan itu kan. Itu ada 3.453 berapa ini? Juta 824.000. Sekarang dikalikan 12 Pak, jadi ya, banyak lagi itu sebenarnya. Jadi ada untungnya juga kalau oke. Tapi ya nggak tahu lah itu Pak. Kemudian isinya apa aja? Isinya sebenarnya nah ini alatnya apa saja? Maka ini academic support di sini. Ada water station, ada book drop, ada library management system software, ada ini semuanya lah inilah. Ada IAS Gateway, ada institutional repository system software, ada stock management scanner, automatic document bidding scanner, macam-macam. Banyak itu pokoknya teknik duit segitu banyaknya tadi untuk alat saja pendukung perpustakaan. Ya, ini soal ini nanti mau diupdate lagi ketika mau dibelanjakan, yaitu nanti akan ada konsultan alat sendiri yang akan bekerja mendampingi user atau stakeholders perpustakaan. Nanti akan berkantor di IAIN. Saat ini sedang proses tender bersama dengan konsultan untuk yang fisik Pak. Jadi nanti akan bekerja bersama-sama gitu. Itu kemudian ya yang non fisik Pak, ini sebenarnya untuk pengembangan yang human resources capacity itu termasuk di dalam skema program pengembangan akademik secara umum, ya dosen, ya pegawai dan lain-lain. Itu termasuk di situ. Apakah nanti perlu khusus untuk perpustakaan? Monggo silahkan menego dengan pimpinan. Itu tidak wilayah kami. Kami tidak memberikan putusan ini dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kita kalau hasil dari putusan pimpinan ini loh maka kita lakukan. Kita lebih pada ini aspek eksekusi kegiatannya, tapi untuk polisinya tetap yang memutuskan adalah pimpinan. Jadi ada namanya kegiatan yang di bawah akademik task force atau pojok akademik, misalnya seperti hari ini yang kita lakukan itu adalah lewat IDB project, tetapi di bawah pojok akademik. Ini kan masuk provisi. Kemudian training program itu dibagi dua Pak, ada yang in country, ada yang overseas. Yang in country ini semuanya adalah non degree. Kalau yang degree yang pengembangan tenaga atau SDM ya, tapi yang dengan perolehan gelar itu masuknya beasiswa.
itu untuk S2 dan S3 itu sudah selesai di tahun lalu dan di tahun sekarang. Tahun ini nanti kita sudah akan panen lulusan dari beasiswa yang kita berikan ke mereka. Jadi UIN jadi, maka sebenarnya fakultas yang baru itu sudah punya calon tenaga untuk mengajar, Pak, yang kita seleksi melalui program beasiswa itu. Itu sebenarnya itu polisi pimpinan waktu itu. Maka kemudian ada yang mengatakan, loh ini kok ada biaya, ini tidak dibiayai. Ya karena itu bukan karena apa-apa ya. Bahwa itu kalau misalnya perpustakaan butuh tenaga dan lain-lain, silakan, saya kira dikomunikasikan aja, sering-sering aja berkomunikasi dengan pimpinan. Ada di bawah sektor wakil rektor 1 atau wakil rektor 2 atau wakil rektor 3 monggo. Kalau tenaga saya kira Pak wakil rektor 2. Kalau untuk polisi yang ini koleksi mungkin ada di Pak wakil rektor 1 mungkin, saya tidak tahu persis, ini monggo di banyak-banyaklah diskusi gitu, dan bawalah data supaya pembicaraannya itu lebih, saya kira lebih jelas gitu, di mana letak problemnya. Itu kemudian yang untuk training yang non-degree di dalam negeri itu jumlahnya untuk tahun ini sedikit, Pak, hanya sekitar 150 juta, tapi sudah dipakai untuk ini training pengadaan barang dan jasa untuk PIU, karena di antara orang-orang yang berkecimpung di PIU juga perlu dibekali dengan itu karena mengelola uang gitu. Kemudian dipakai untuk mengembangkan tenaga ICT di PT IPD IAIN sehingga sudah habis. Tetapi saya sarankan, sebenarnya saya sudah pernah ngomong dengan pihak perpustakaan, kalau mau training di dalam negeri untuk ini tenaga perpustakaan, silakan segera diusulkan sehingga mudah, bisa 1 orang atau 2 orang ada training ini segera diajukan sehingga kita bisa, oh ya silakan gitu. Kalau tidak ada ya kita nggak bisa. Gitu ya. Kemudian yang untuk yang overseas, yang luar negeri itu masih terkait dengan seluruh yang lain di IAIN, baik dosen, profesor maupun yang lain. Sehingga di situ perpustakaan punya kesempatan juga, tapi tetap melalui kanal yang sama dengan yang lain. Kita sudah memikirkan sesungguhnya di mana kalau misalnya ada lembaga yang mengusulkan secara khusus training di luar negeri. Waktu itu pro dan kontra, Pak. Misalnya pengelola jurnal mengusulkan, Pak, buat training pengelolaan jurnal internasional dibiayai luar negeri. Terus kemudian dari peserta yang hadir itu, Pak, lampu berarti saya bisa berbu mau sih pengelola jurnal toh, nasi liane penyawang toh, gitu kan? Akhirnya kemudian kita putuskan bahwa trainingnya sementara adalah yang bisa memuat dari seluruh lapisan. Maka munculnya adalah training on University Good Governance. Nah, itu bisa dosen, bisa pegawai. Kemudian yang tahun ini yang di Belanda itu adalah training on University Leadership, kan umum kan. Terus nanti yang tanggal 16 di Filipina itu adalah juga masih terkait dengan kepemimpinan juga, academic leadership. Itu juga untuk umum, tidak hanya dosen tapi juga pegawai. Dan saya tahu di antara ini dari rekan-rekan pustakawan yang masuk adalah ini Pak Umar Falahul Alam ini dari perusahaan Fakultas Syariah juga daftar dan masuk. Kalau yang untuk University Good Governance ini Pak Kepala Perpustakaan ini Pak Miswan itu training tahun yang lalu di Universitas Melbourne ya Pak ya. Oke, ini dan saya mohon kalau ada pendaftaran itu mohonlah daftar aja gitu. Karena kalau tidak daftar ya gimana kita mau menseleksi, karena namanya you are not on the list itu kan repot kan. Iya, sehingga kalau mau dicemplungin itu kemudian yang lain mungkin nggak daftar aja ikut, malah saya yang daftar malah nggak ikut gitu kan repot, nanti kita salah gitu kan. Ya, sehingga kita akan pertimbangkan saya kira nanti, dan saya siap lah untuk memberikan kira-kira support gitu, termasuk misalnya argumentasi Pak Umar Falahul Alam misalnya, lupa ini kan syariah yang lain sudah ada, oh jangan begitu,
kalau dihabiskan seperti itu repot, dia mewakili perpustakaan juga kan. Coba di antara sekian pendaftar kemarin itu yang untuk Filipina itu ada 60 ya pendaftar, sehingga yang lolos kan 20. Masa satu pun orang perpustakaan nggak ada kan. Akhirnya kan dengan argumentasi itu kan kemudian yang lain kan manut semua kan gitu. Ya, misalnya seperti itulah. Kalau misalnya Pak Umar nggak daftar ya sudah wassalam kan, gitu kan. Dari perpustakaan nggak ada. Saya kira itu yang penting. Untuk tahun 2015 itu non-digi training in-country-nya ada 150 juta lagi. Jadi kalau misalnya perpustakaan ingin untuk mengirimkan salah satu atau sebagian dari tenaga pustakawannya atau tenaga yang ada di perpustakaan itu untuk mengikuti training di dalam negeri, maka mohon diusulkan lah nanti ya biar menjadi bahan pertimbangan dari pimpinan IAIN, ya mau dikabulkan berapa atau mau dialokasikan berapa, karena yang lain juga saya kira juga minta juga itu. Untuk yang non degree training yang overseas ini banyak, jadi ada 2.490.600.000 itu yang sekarang ada di DIPA 2015. Ya, memang eksekusinya masih di nanti 2015, tapi setidaknya ini sekarang udah muncul, itu sudah ada kantongnya itu. Nah ini memang masih umum dan trainingnya apa namanya itu nomenklaturnya belum ada. Jadi kita sudah buatkan wadahnya, tapi trainingnya apa belum Pak. Soalnya nanti kalau sudah kita tentukan rubahnya rumit itu nanti, maka kita buat gelondongan aja. Nanti isinya apakah training perpustakaan atau training yang lain. Maka masih ada kesempatan di situ. Saya kira disitulah saya kira penting komunikasi. Sehingga kalau tidak dikomunikasikan, maka mungkin di antara sekian yang mengeksekusi kegiatan ini tidak tahu persis apa kebutuhannya, sehingga dibikin yang umum tadinya. Gitu. Ya, saya kira masih bisa didiskusikan untuk itu. Demikian saya kira bisa saya sampaikan untuk ini pengembangan IAIN Walisono untuk perpustakaannya. Jadi kalau saya simpulkan dari 6 aspek yang dipetakan Pak Miswan tadi adalah 4 yang bisa di-cover oleh proyek, yaitu bidang pengembangan untuk sarana prasarana, kemudian manajemen, kemudian penguatan SDM dan ICT Pak. Sementara untuk koleksi tidak lewat proyek Pak, itu lewat DIPA monggo itu dipikirkan. Kemudian layanan yang berkualitas kita juga tidak bisa bicara banyak karena itu saya kira melalui mekanisme di luar proyek saya kira itu. Yang untuk proyek 4 aspek dari 6 aspek itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toka. Jadi diskusi ini seperti kalau dulu kita ngasih soal jawab Pak Miswan soalnya yang jawab Pak Toka. Nah, tadi soalnya ada 6 yang jawab Pak. Alhamdulillah. Nanti ada forum pada Bapak Ibu sekalian. Ini ada waktu 15 menit. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, usulan dan sebagainya. Tapi nggak usah banyak-banyak dulu karena nanti kita akan punya forum yang banyak. Kalau nanti juga seperti itu akan bagaimana pertanyaan-pertanyaan Pak Miswan dari 6 aspek tadi itu, dan juga bagaimana peluang pengembangan perpustakaan dengan yang ditawarkan oleh IDB tadi seperti ini. Itu, nah bahan mentahnya sudah ada dalam di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon saya persilakan Pak Ali Murtado, Pak Gofur sama Pak Nurul. Saya kira tiga dulu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Singkat saja Pak. Bagian dari soal jawab juga. Tadi cukup menggembirakan, kita dapat dari ISDP dan GOI, Government of singkatannya tadi kurang nyambung, Indonesia, Indonesia. Nah, yang terkait dengan tadi sarana dan terkait dengan sarana tadi cukup menggembirakan, ada 4.000 meter yang akan dibangun. Nah, cuma kita
khawatirnya kalau dari sisi koleksi kemudian pelayanan yang itu di luar proyek ASPP itu mengandalkan pipa tadi kurang diperhatikan, maka yang terjadi adalah gedung besar tetapi takbirnya kurang menjadi menyeramkan seperti Lawang Sewu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan persoalan perpustakaan, saya kira ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama memang memudahkan kita di Sivitas Akademika itu untuk mengkonsumsi buku-buku dan literatur yang berkembang dan secara cepat dan layanannya bagus. Ini tentu membantu di sisi konsumtif, tapi kita Indonesia itu kan terkenal sebagai masyarakat konsumtif, tapi dari sisi produktifnya kurang. Maka fungsi produktif ini perlu juga diperhatikan. Artinya perpustakaan bisa menjadi sarana untuk memproduktivitaskan karya-karya kita dari mahasiswa, dari dosen dan sebagainya, yang itu bisa terpublikasikan secara bagus sampai ke luar IAIN. Banyak sekali karya-karya kita yang tidak terpublikasikan dan kurang termanfaatkan, padahal itu bagus, seperti misalnya karya para pendahulu kita, Prof. Pak Darko Wiswujuti, kemudian Pak dengan berbagai data baik bentuk jurnal maupun berbentuk buku, dan itu tidak hanya dilakukan di tempat itu, di area di begitu kita bisa akses. Kami belum mencoba untuk di Indonesia, tetapi karena ini eranya era online, ini saya bermimpi dalam tanda kutip setidaknya yang mendekati itu, sehingga semua data baik berbentuk apakah itu bentuk buku, apa jurnal, atau hanya sekedar laporan apa-apa, itu semua ada di sana dengan berbagai variasinya, termasuk misalnya dalam EBSCO itu hanya satu bagian kecil dari huruf E, karena E itu sekian banyak data, mulai A sampai Z itu semua ada. Nah ini bagaimana bisa ke sana? Saya tidak belum, mungkin tadi sudah sedikit dijawab, tetapi setidaknya saya mengingat seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi masalah penguatan perpus berbasis online, ini begitu. Kemudian yang kedua lebih pada tadi sudah singgung tentang tempat. Saya melihat untuk saat ini di fakultas-fakultas atau di situ itu ruang untuk konsumen utama kita mahasiswa itu tidak ada. Artinya di depan ruang kelas atau apa itu nggak nyaman sama sekali. Nah, ketika kami main di Bisbek itu banyak ruang-ruangan yang entah kita dikatakan bersantai, ada ruang sendiri namanya apa, itu hampir setiap hari dibuka dan hampir 24 jam. Kemudian juga ada namanya perpustakaan yang berbentuk seperti katedral itu juga banyak orang, pokoknya orang tuh santai untuk mengakses itu. Jadi tidak harus berbasis pada fisik, dimanapun dia berakses. Saya kira itu harapan kami, semoga nanti berjalan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Pur. Singkat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Ini terkait seperti yang ditanyakan, apa yang bisa dipegang oleh ASDP terkait dengan pengembangan perpustakaan, karena tidak menyangkut RAM tadi, hanya beberapa. Khususnya yang pertama yang ingin saya belum memahami benar antara fungsi library dan IC Center, karena itu kelihatannya dua hal yang berbeda. Dan ini kelihatannya mau diintegrasikan, apa integrasi dalam pengertian dari jadi satu wujud, atau memang dua hanya berdekatan misalnya seperti itu, atau IC Center itu seperti yang sekarang itu namanya saya lupa, pusat komputer dulu ya, memang susah nyebutnya itu. Ya pokoknya itulah ya. PTDI saya kira ya. Itu mohon nanti disampaikan. Nah kalau ini menjadi satu wujud saja, itu memang kelihatannya sih memang akan support sekali dengan mimpi
untuk menjadikan perpustakaan yang berbasis teknologi itu pasti akan terwujud dengan IC Center itu. Tapi kalau tidak, ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Karena hanya sekedar berdekatan tapi jauh di hati apa artinya. Saya kira itu ya. Nanti kalau dengan perpustakaan. Kemudian terkait dengan tadi yang saya tidak mencermati benar, yang equipment itu memang hanya furniture atau termasuk, karena di antara sekian yang tadi Pak Miswan sudah kemukakan, saya kira salah satu kekurangan yang paling mendasar di perpustakaan kita itu pada saat ini adalah satu koleksi, yang kedua itu SDM, saya kira. Nah, tapi koleksi itu apa juga akan cover oleh SDB atau tidak? Kalau SDM kelihatannya seperti yang dipaparkan tadi memang tidak bisa menjangkau pada pengembangan untuk apalagi program-program seperti training pun yang overseas misalnya, itu pendek-pendek pasti tidak akan memadai untuk menciptakan menambah sumber daya manusia yang betul-betul diperlukan pengembangan perpustakaan yang berkelanjutan misalnya seperti itu. Atau juga termasuk yang training ya dalam negeri misalnya gitu, ya mungkin ini perlu menjadi perhatian oleh pihak perpustakaan sendiri untuk memang mengkreat program pengembangan SDM yang bisa menjamin keberlangsungan orang-orang yang di training ini lah. Gitu. Kalau hanya overseas yang beberapa minggu itu misalnya, saya kira itu akan memberikan pengalaman dan wawasan kerja, tidak menambah skill yang diperlukan. Saya kira itu. Khususnya terkait dengan equipment ini tadi. Kita sudah 10 tahun yang akan datang ini yang dibuat registranya 10 tahun yang akan datang. SDB itu saja tidak akan 10 tahun terus-terusan, hanya berhenti sampai kapan. Dan kalau mau mengadakan equipment ini, saya kira tadi ada seperti Dropbox ya, misalnya seperti itu. Mungkin 10 tahun ya, oke. Tapi untuk dalam waktu pendek mungkin masih sesuatu yang mahal juga. Termasuk security gate itu ya. Kita juga sudah mencoba melangkah seperti itu. Yang diberi sangat mahal itu, security guard kita beli sangat mahal pada saat itu dan sekarang tidak berfungsi saya kira. Kalau ada di situ itu hanya bedil-bedil di mahasiswa saja. Secara psikologis kita itu diawasi oleh barang itu. Padahal barang sendiri nggak berfungsi itu saya kira. Ya, saya bisa melakukan seperti itu karena untuk beli fotoselnya saja harus ke Amerika antri 3 bulan. Dan itu tidak ada dana untuk membeli itu, kan susah. Nah ini hal kayak begini supaya dipertimbangkan. Karena duitnya banyak, ya gedungnya gede banget, alatnya harus modern sekali. Tapi nanti seperti yang dibayangkan tadi disampaikan, apa artinya? Ya wujud yang tak bermutu gitu. Saya kira jadi pertimbangan akademis saya kira harus lebih diutamakan bagaimana menciptakan budaya berpustaka yang lebih dikemukakan daripada fisik-fisik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alfred. SDB tadi ada kita 2 tahun terakhir ada BOPT lumayan, tapi masih perlu ditambah lagi. Ya ini support dari Bapak yang mungkin punya program policy yang perlu kita yang usulkan. Seringkali misalkan maksimal sekian. Ya, mungkin dari tadi kalau rame meminta akan ditambah. Kalau yang minta Pak Ali selaku PDK 1 mungkin lebih diperhatikan daripada saya selaku kepala perpustakaan. Kemudian yang untuk produksi Pak, nah ini tadi repositori yang kita online-kan itu dalam rangka kita menyebarkan publikasi karya kita agar dibaca orang, disitir orang. Kan kita tahu kalau semakin banyak karya disitir itu nanti kan otoritasnya semakin bagus dan grade level IAIN nanti naik. Nah itu yang kita harapkan. Setelah yang kita pantau skripsinya kita sering selalu lihat sudah ada setahun ini sekian berapa skripsi yang sudah disitir orang lain. Itu kita lihat ada sekitar 30-an judul yang baru disitir oleh orang lain. Ada juga dari SD yang disitir, bahkan ada skripsi yang dapat sekian itu dari luar semua. Dan skripsi kita ternyata mahasiswa kita juga diikuti oleh orang lain. Diharapkan kalau nanti laporan penelitian dosen semuanya yang bisa kita online-kan melalui warisan repositori itu nanti akan dibaca orang dan disitir orang. Nah ini yang saatnya itu Pak Ali. Kemudian kalau Pak Gofur, memang untuk akses data base online ini tadi kadang-kadang problem pengadaan Pak. Tahun ini kita mencoba menyisipkan satu database saja bidang
pendidikan dari Emerald dengan sistem pengadaan buku sampai sekarang belum clear. Bahkan yang agak menjadi pertanyaan kita agak sudah komunikasi dengan penyedia database, itu harganya sekitar 31 juta. Rekanan itu nawarnya gila, 250.000, ini dapat apa di sana tidak? Jadi memang untuk yang online masih agak jelimet masalah pengadaan juga di kita. Mungkin kita nanti belajar di Jogja. Ya. Ada juga teman dari USM Semarang itu langgan database Springer 350 juta per tahun. Itu baru Springer, satu subjek Springer itu bidang apa gitu. Itu pemanfaatannya sangat rendah sekali. Kita kawan sebenarnya punya 6.000 sekian jurnal melalui Exco, melalui akademik file dan sebagainya. Sementara ini pemanfaatannya masih agak rendah. Nah ini nanti akan kita mungkin nanti pola penelitian dosen, pola pengajar perlu diubah. Jadi dosen harus misalnya penelitian harus sekian jurnalnya sekian, skrip mahasiswa nanti sekian harus jurnal. Nah itu nanti mungkin akan bisa merubah itu. Jadi mahasiswa dengan terpaksa kita akan akses database yang kita lakukan. Jadi kita sudah banyak Pak pada database ini yang di melalui American Governance. Dan kita baru mencoba yang mana sendiri yang kemarin itu tahun ini seharusnya proyek tahun ini tapi belum. Mungkin nanti kalau memang bagus malah ya kita ke depan kita tambah. Tapi memang ini tidak murah Pak. Jadi kalau expo yang diadakan American Governance itu kalau kita sudah diri kita tidak mampu. Tadi saya katakan Springer saja sidang ini sudah 300 juta per tahun. Itu kita pikir panjang gitu kalau apalagi kita negaranya cuma sekian misalnya. Nah ini ya kita tetap akan selalu menuju ke sana karena memang sekarang jurnal yang cetak sangat sedikit, mereka memang semuanya serba online. Kemudian untuk ruang terbuka ya ini silakan Bapak Ibu kalau kita sangat minim perpustakaan kita kalau malam sekarang jam 10 di Everton masih penuh. Kita sediakan colokan saja untuk dengan wifi itu sudah sampai malam sudah full segitu. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Ali Mortazo. Gedung yang besar koleksinya gimana ya? Ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke policy ya, kalau mau membesarkan koleksinya saya kira. Kalau dipanya memang yang diterima di bagian perencanaan cuma sedikit, untuk belanja buku ya sedikit Pak. Nah itu kan oyo-oyoan juga dengan unit yang bapak-bapak pimpin juga kan. Ya fakultas segini nanti ini ya kan begitu. Ternyata perpustakaan kamu segini aja deh gitu ya sudah. Bagaimana mungkin alokasi yang sedikit meminta buku yang banyak dan bagus? Tidak ada Pak. Jadi monggo kita pikirkan sendiri. Political will saya kira di situ, politik anggaran di situ saya kira. Kalau memang mau koleksi yang bagus, karena proyek tidak mengalokasikan untuk koleksi Pak memang Pak. Jadi tidak ada memang. IDB juga tidak, memang IDB itu contoh fisik sama alat saja. Itu untuk yang non fisik itu aja diambilkan dari DIPA-P ya, sehingga tidak menunggu itu kalau dari sisi IDB. Mungkin juga kita bisa selain dana DIPA kita juga bisa mungkin lewat kerjasama mengusahakan wakaf buku lah saya kira ya. Jadi mencari funding yang memang khusus mewakafkan buku saya kira bisa itu kalau memang mau diinisiasi. Ini usulan saya di luar DIPA. Kalau DIPA monggo diusulkan lah itu bukan wilayah kami gitu ya. Kemudian yang untuk Pak Abdul menjadi anggota misalnya yang bisa mengakses perpustakaan atau koleksi di luar negeri itu seperti Universitas Queensland itu menawarkan sebenarnya misalnya Wali Songo juga bisa akses koleksi mereka, tetapi kita harus membayar dalam setiap tahunnya berapa sama dengan punya perpustakaan Queensland sesungguhnya, tapi kita tidak mampu Pak. Bayar listrik aja kita kan juga masih kan, makanya kita mau bawa gedung yang lebih dari lantai 4 jangan nanti nggak kuat kita bayarnya listriknya. Jadi memang level kita masih di situ Pak. Jadi keinginan kita mau seperti di Malaysia, di Australia, di Amerika, tapi ya memang nyatanya kantong kita belum Pak. Jadi kita buka saja. Jadi luar biasa ini saya kira. Iya. Kemudian ruang untuk konsumen utama diperbanyak. Nah ini monggo, ini saya kira punya kesempatan dengan IDB tadi yang penyediaan fisik. Nanti dirancang lah ketika konsultan
bangunan itu bekerja, user dalam hal ini adalah ya para pegawai perpustakaan, pimpinan perpustakaan dan juga kita semua yang peduli dengan perpustakaan, diusulkanlah modelnya gimana sebaiknya perpustakaan itu, desain fisiknya, ruangnya dan lain-lain. Masih terbuka ini karena konsultannya aja juga belum datang kan. Oke, jadi sangat terbuka ini menurut saya. Mungkin juga di tingkat fakultas untuk pembangunan gedung-gedung saya kira juga perlu dimikirkan itu. Jadi gedung kelas juga mungkin kalau selama ini ya seperti madrasah gitu kan. Jadi hanya ruang kelas terus sudah, tempat jalan lewat gitu aja sudah. Nggak bisa dipakai untuk ngumpul-ngumpul atau diskusi seperti di tempat-tempat yang bapak-bapak telah kunjungi di luar negeri. Ya diberikanlah masukan itu dari pengalaman dan pengetahuan bapak-bapak selama mengikuti training di luar negeri itu supaya kedepannya lebih baik saja, sehingga tidak mengulangi lagi seperti yang sudah. Kemudian untuk gedung, ya gedung perpustakaan Pak dengan ICT ya ini yang perlu kita pikirkan karena memang terjadi semacam merger Pak sebenarnya itu ketika dari rencana tadi yang saya sebutkan 10 gedung dan menyusun menjadi 8 gedung, maka ada fungsi yang harus di cover itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan nanti dalam diskusi saya dengan pimpinan. Apakah ICT Center itu nanti kalau fungsinya memang sendiri itu tidak lebih baik di gedung sendiri begitu. Nah itu bisa disiasati saya kira. Untuk ini ya ISDB biasanya kan nama gedung tidak boleh dirubah, tetapi biasanya bisa disiasati fungsinya. Contoh kalau UIN Jogja itu masjid kan tidak boleh dibangun, tapi namanya plannya kan ya laboratory of religion misalnya, jadi lab agama, tapi fungsinya itu ya masjid itu kan, itu contohnya ya. Untuk UIN Jakarta training center itu dibunyi plannya, tetapi prakteknya adalah hotel kan, ya tapi training center itu ya nggak boleh dengan dana ini bangun hotel sebenarnya. Saya kira ini detail nggak sama itu ya, untuk training centernya juga ya itu. Jadi monggo kalau misalnya plannya itu adalah misalnya library and ICT center tapi penggunaannya maksimal universitas ya silahkan gitu, monggo didiskusikan. Karena ada satu gedung yang harus diberi nama Pak untuk perpustakaan, untuk gedung kelas itu kan ada juga yang fakultas syariah, fakultas tarbiyah juga gedungnya itu. Dulu waktu appraisal itu kan, waktu saya presentasi itu kan tidak dikasih nama, namanya gedung A, gedung B, gedung C, supaya apa? Nggak jadi meri nanti yang fakultas yang sudah ada. Tetapi begitu appraisal yang Arabnya itu dari ISDB kan bilang masa gedung hanya A, B, dan C tidak ada namanya, fungsinya untuk apa? Ini classroom, untuk fakultas apa? Harus dikasih nama jelas. Akhirnya kan Pak Rektor ngomong aja sudah fakultas tarbiyah yang mahasiswanya banyak gitu kan, terus pokoknya dikasih nama itu fakultas syariah gitu aja. Tapi tidak usah kemudian yang lain, wah dan terus fakultas Usuluddin gimana? Oh itu hanya nempelin nama aja Pak. Soal nanti begitu ada plannya yang menggunakan berapa ya monggo serahkan pimpinan. Iya ini kan yang menentukan itu saya kira. Itu kemudian yang untuk koleksi masih sama saya kira. Tidak mengcover koleksi, untuk training SDM saya kira monggo itu di mau ikut lah saya kira ya. Kalau mau berkeinginan khusus untuk pengembangan perpustakaan ya memang ya dibicarakan dengan pimpinan saya kira. Ya, apakah sebagian bisa khusus untuk training tenaga pustakawan atau seperti apa? Kami sendiri tidak bisa memutuskan Pak itu. Ya. Monggo jadi masih ada ruang saya kira. Saya kira itu cukup. Terima kasih Pak Nurfat dan Pak Swan. Nah ini kemarin itu saya baca Suara Merdeka itu ada demonstrasi oleh Purwodadi. Jadi demonstrasi. Jadi karena saya mahasiswa tapi juga Purwodadi demonstrasi gini. Jadi orang yang tinggal di seputar Gedung Ombo dan apa itu protes karena di situ dibangun untuk PLTU. Tapi masyarakat sekitar itu listriknya biarpet, jadi nyalanya enggak, padahal dia suplai energi untuk listrik. Jadi tidak selalu yang dekat dengan
itu signifikan kan? Ini Pak, yang khawatir oleh Pak Dewan seperti itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira kita untuk sesi ini selesai jam sekian. Nanti kita istirahat, kita masuk kembali jam 19, jam 7.